Hujan lagi. Kasihan saya nih. Hujan terus Bandung tiap sore. Hujan apa? Hujan berkah. Hujan berkah. Ini juga Pak kan mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku. Kami satukan hati kami, kami angkat suara kami, kami bermazmur bagimu, lawat setiap kami Bapa. Ini kami Bapa, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau fokus menyembahmu Bapa. Ya mahir malaya masyarakat, ya masyarakat bara-bara, ya maya masyara maya mara-mara nana, ya mala masyarakat bara-bara, ya maya masyarakat mana. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwa kami tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu yang kudus, pulihkanku. Roh
Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini Minggu 10 Maret 2024 adalah ulang tahun hambanya. Selamat ulang tahun untuk Pastor Dr. Pertama Putra Johan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan sebagai pembuka ibadah ini, saya akan putar kembali cerita mimpi Dr. Johan yang sudah kita dengar dalam ibadah minggu lalu. Dan biar Dr. Johan menafsirkan arti bagi kita semua. Haleluya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, suatu mimpi saya terima beberapa hari selepas pemilu di bulan Februari bulan lalu. Dalam mimpi saya melihat banjir yang sangat besar. Dan saya dengan keluarga, dengan banyak orang, dengan lingkungan, dengan komunitas, saya melihat kami berjalan. Dari kejauhan saya melihat kibasan ekor seperti ekor buaya, Bapak Ibu. Dan ketika saya melihatnya, ada suatu desiran, suatu perasaan seperti tahun 1998. Karena penglihatan ini mirip sekali keadaannya tentang seekor buaya. Nah, kita tahu di Februari bulan lalu ada suatu demo besar, ada demo tandingannya. Tetapi di balik apa yang terjadi ini, saya membawa rombongan berjalan. Lalu kami turun dari perahu dan masuk di sebuah rumah. Dan di peratan rumah yang masih penuh dengan air banjir itu, ada beberapa anak-anak Tuhan mau ambil sesuatu di air. Saya berkata, jangan. Lalu saya melihat sebuah bola, saya ikat tali, saya lemparkan ke air 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian dari dalam air muncul suatu gerakan, seekor buaya besar keluar dan menggigit bola itu. Duar, saya tarik semua dari air, saya suruh masuk, Bapak Ibu. Masuk ke dalam rumah, saya tutup pintu. Tetapi buaya besar itu tidak berhenti. Dia mengejar kami dan kemudian saya melihat bagaimana buaya besar ini mendorong jendela. Ya, kalau Bapak Ibu pernah lihat di video-video tentang buaya, bagaimana buaya bisa mengangkat badannya. Dan demikianlah di dalam mimpi itu, buaya itu mengangkat badannya. Dan dengan 2 kakinya, jendela itu terbuka dan dengan moncongnya yang besar. Dan saya melihat di dalam mimpi jelas sekali, ada seekor yang sangat besar dan ada 4 ekor yang sedang-sedang di belakang buaya besar ini. Dan lalu saya tarik semua rombongan naik ke lantai 2, Bapak Ibu. Di lantai 2, saya melihat air itu bergejolak oleh karena 5 ekor buaya besar ini mencoba masuk ke tempat di mana kami mengungsi. Dan ada suatu desiran, ada suatu suara batin, Tuhan, selamatkan kami. Dan tiba-tiba saya melihat ada banyak orang mendayung perahu datang ke arah kami. Ini tidak lazim. Kenapa? Saya melihat cara mereka berpakaian, rambutnya panjang, tapi ini laki-laki dengan gaya bajunya sepertinya orang-orang yang suka dengan mistik, sepertinya toko-toko seperti preman lah, dengan cincin batu yang besar, dengan kalung besar, seakan-akan toko supranatural, toko mistik, tapi juga seperti gambaran orang-orang yang jagoan, jeger. Ya. Tiba-tiba mereka tangkap 5 ekor buaya itu. Mereka tangkap 5 ekor buaya itu. Lalu mereka datang bertemu saya, dan di dalam mimpi itu saya memenggal kepala buaya itu. Dan setelah dipenggal, buaya itu masih ganas kepalanya, masih bisa nampak seperti menggigit. Saya potong kepalanya menjadi kecil-kecil, Bapak Ibu. Saya terjaga. Oh, mimpi ini begitu berkesan, Bapak Ibu. Dan ini seperti mimpi perkara tahun 1998. Haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Izinkan saya menafsirkan arti mimpi profetik yang tadi sudah dibuka, videonya diputar kembali oleh Pastor William. Dalam mimpi terjadi banjir. Adalah suatu keadaan kesulitan akan terjadi di bangsa kita. Bukan hanya bangsa kita. Kalau kita ingat akan pesan Tuhan di tahun 2024, ada seekor naga merah padam yang mengelilingi lintasan kota, pulau, bangsa, dan benua, mengitari
dunia, dan setiap tempat yang disinggahinya akan terjadi kesulitan, akan terjadi krisis, akan terjadi sesuatu yang memilukan. Dari mimpi banjir ini kita tahu bahwa bangsa kita Indonesia juga akan mengalami kesulitan. Dan 5 ekor buaya yang besar bicara tentang suatu keadaan yang disebut ancaman dan kematian, suatu keadaan yang disebut dengan kekacauan. Tetapi terpuji-pujilah Tuhan, kita bisa melihat dalam mimpi muncul orang-orang sakti, orang-orang yang bergerak dalam magi, dalam dimensi supranatural, menangkap 5 ekor buaya ini. Artinya secara alam gaib, lewat doa, lewat ritual penyembahan, lewat kepercayaan dan agama, dan apa yang diyakini oleh bangsa ini, semua menghendaki ketentraman. Maka 5 bencana, kematian, kerusuhan, dan berbagai hal kematian ini dapat ditanggulangi dan ditangkap. Artinya Indonesia bebas dari segala bentuk bencana ini. Maka kita menemukan di dalam mimpi, saya memotong kepala-kepala daripada 5 ekor buaya ini. Dipastikan Tuhan bahwa Indonesia akan memasuki masa sejahtera, tetapi pergantian pemerintahan dari Bapak Presiden Joko Widodo menuju ke Presiden terpilih yang akan kita dengar menurut hasil pengumuman resminya 1 atau 2 minggu ke depan ini. Suatu bencana akan mengikuti sebelum terjadinya pelantikan presiden yang baru, yaitu bencana krisis dan kesulitan atas bangsa kita. Mungkin kesulitan dalam sisi keuangan, kesulitan dalam sisi pertanian, yaitu kehidupan sandang pangan, ataukah bencana-bencana alam yang akan datang. Dan kita bisa melihat sesuatu terjadi di bulan lalu, angin, putaran-pusaran bencana angin seperti angin puting beliung, seperti angin tornado terjadi di area Jawa Barat. Suatu keadaan baru memulai, keadaan hasil daripada election kita. Sebelum terjadi keputusan final pun bencana sudah datang. Ini menggenapi semua mimpi-mimpi ini. Haleluya. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, persiapkan dirimu, persiapkan keluargamu, persiapkan komunitasmu, persiapkan semua area hidupmu untuk memasuki 10 tahun masa kelimpahan, masa kesusahan, datang silih berganti, dan kepada setiap orang dibedakan Tuhan, dimulai daripada tahun 2024 ini. Haleluya. Nah, mari hari ini kita memasuki bagian yang ke-7 daripada pengertian pesan Tuhan tahun 2024, masih pada bagian ketiga dari My Time Has Come, yaitu tentang penundukan diri. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya menerima kisah kesaksian dari kakak saya tentang apa itu penundukan diri. Latar belakang beliau semua orang tahu. Rumpun kehidupannya terbuka di medsos, dan beliau bercerita terbuka ketika kami berkumpul. Dan cerita ini datangnya dari tempat di Australia ketika beliau didaulat untuk berkhotbah di antara orang-orang yang punya titel S2, S3. Dan bagaimana Tuhan mengubah rancangan khotbahnya, mengubah catatan khotbahnya dengan suara Tuhan. Dia berkata, jarang-jarang aku dengar suara Tuhan, tapi kali itu berkali-kali Tuhan bicara. Dan ketika dia mentaatinya, selagi berkhotbah tentang penundukan diri ini, seisi gereja itu dipenuhi dengan tangisan. Terjadi lawatan Tuhan yang hebat. Dan bukan itu saja Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bahkan saya mendengar sejarah berdirinya gereja GBI Sungai Yordan Jakarta, Bapak Ibu. Bahkan saya bisa melihat foundernya, fotonya terpampang di rumah kakak saya. Saya bersyukur Tuhan mengajari cara langsung sebelum saya ajari ke Bapak Ibu, sebelum saya ajari kepada umat Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat apa yang Tuhan sampaikan melalui Bilangan 12 ayat 1 sampai yang ke-16. Bilangan 12 ayat 1 sampai yang ke-16. Pemberontakan Miriam dan Harun.
Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan." Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dengan penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah, tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya telah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikuncikan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikuncikanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kisah ini menarik sekali. Apa yang Bapak Ibu soroti ketika membaca pada kitab suci yang tertulis dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 16 ini? Apakah Bapak Ibu akan menyoroti, "Oh, Musa ngambil istri lagi"? Sorotan kita, sudut pandang kita terkadang keliru karena kita melihat apa yang nampak, sedangkan Tuhan melihat kedalaman hati. Harun dan Miriam adalah saudara kandung daripada Musa, 2 orang yang ada di sisinya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bagaimana mungkin terjadi sesuatu di antara saudara? Bukankah mereka sudah pernah melihat kejadian tentang Datan, Korah, dan Abiram? Mengapa terulang kembali perkara ini? Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ujian terkadang datangnya bukan sekali tapi bisa 2 kali dalam kehidupan ini. Hal pertama harus kita sadari adalah otoritas pemberian Tuhan. Ketika Tuhan memilih seseorang jadi pemimpin, itu sudah mutlak pilihan Tuhan, dan itu sudah menjadi bagian daripada yang disebut dengan kepercayaan dan anugerah Tuhan di dalam diri seseorang. Harun dan Miriam mencobai Musa dengan jalan mengatai Musa. Oleh karena perkara ini mereka memberontak, dan pemberontakan ini oleh kitab suci dikatakan sebagai dosa kebodohan. Ada banyak orang hari-hari ini masuki dimensi dosa kebodohan ini. Mereka mengatai-ngatai pemimpin rohaninya, mereka mengatai hamba-hamba Tuhan, mereka menghakimi mentor-mentor rohaninya, mereka membandingkan hamba-hamba Tuhan. Mereka sedang masuki dosa kebodohan. Dan dosa kebodohan ini kita tahu dengan pasti ketika kita menentang otoritas. Yang kedua yang akan terjadi adalah sakit kusta. Manusia didera sakit kusta ketika mereka masuki kehidupan pemberontakan, di mana dosa kebodohan mendera hidup mereka.
Dosa kebodohan mendera hati mereka, dan dari hati mereka dosa kebodohan itu bermanifestasi di kata-kata, di perkataan mereka, perkataan yang menghakimi, perkataan yang jahat, perkataan yang penuh fitnah, dan Tuhan berperkara dengan mereka. Dan ketika Tuhan berperkara, dosa kebodohan itu jadi sakit kusta. Sakit kusta ini mengerikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kulit ini tiba-tiba melupas. Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul, sesuatu yang seperti borok memutih, dan itu bisa melebar di dalam kulit manusia, dan itu bisa membuat seisi tubuhnya berwarna putih. Kusta ini pada masa itu sangat menakutkan sekali karena tidak ada obatnya. Karena itulah penyakit itu disebut penyakit kutuk dan penghukuman Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata di akhir zaman kasih akan menjadi dingin. Dan kita tahu pasti ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan ada banyak orang-orang dunia ini mencari solusi, mencari jawaban. Mengapa ya hidupku kok tidak diberkati? Mengapa ya aku jauh dari kesuksesan? Mengapa ya aku tidak mencapai impian, dreams dan cita-citaku? Semua orang akan mengerucut pada satu titik, apa yang Yesus pesankan, bahwa kehidupan di akhir zaman ini kasih menjadi dingin. Kasih menjadi dingin ini kalau kita sejajarkan dengan dosa kebodohan, maka kita akan menemukan ada banyak orang tidak hidup di dalam penundukan diri. Mereka tidak sadar akan otoritas dari Tuhan. Inilah yang saya dapatkan cerita kesaksian langsung dari kakak saya tercinta, Pastor Nicholas Johan Kili-Kili, Bapak Ibu. Dia berkata, "Adik, kakak tidak pernah bantah sekalipun ketika Monghes Kules panggil. Karena kakak menyadari otoritas itu dari Tuhan." Dan dia bercerita tentang founder daripada gereja GBI Sungai Yordan, bagaimana ketika founder ini merupakan salah satu tokoh utama karismatik di dalam kepercayaan saudara daripada Kristen. Ketika mengangkat tangan, orang-orang dipenuhi Roh Kudus dan dibaptis Roh Kudus. Dia sendiri dipenuhi Roh Kudus. Dan bagaimana hari-hari sulit ketika dia harus berbicara kepada keluarga untuk meninggalkan jalan dan perbedaan yang ada, karena suatu keadaan ini sudah Tuhan tempatkan di dalam hidupnya. Dan founder ini memilih pergi dan ikut serta bersama dia 8.000 lebih umat. Dan disitulah Revival Jakarta, kegerakan gereja Bethel Indonesia Sungai Yordan dari Gedung Dewa Ruci itu mulai berjalan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya menemukan orang-orang penting, tokoh-tokoh penting yang memulai kegerakan ini, dan saya percaya Tuhan bukan secara kebetulan atau sengaja dengan gak masalah lah, ini cerita yang sudah ada biar didengarkan hambaku. Saya percaya Tuhan bukan Tuhan yang iseng. Tuhan pasti punya maksud untuk saya menerima cerita true story daripada revival sebuah gereja di Jakarta. Karena pembekalan ini Tuhan beri dengan maksud untuk memperlengkapi generasi yang akan diajar Tuhan. Generasi Pastor William, Rehwer Ricci, atau generasi anak-anak muda kita sekarang. Terutama kita yang masih hidup hari ini, Tuhan ingin membekali kita bahwa marilah, penundukan diri atas otoritas ini sangat penting di dalam kehidupan kekristenan ini. Jangan abaikan. Berhentilah engkau menghakimi hamba-hamba Tuhan. Berhentilah mengatai-ngatai orang yang diurapi Tuhan dengan kata-kata fitnah dan kata-kata yang jahat. Bukan hanya sebatas kehidupan bergereja. Dalam anugerah Tuhan yang besar, izinkan saya memberi nasihat kepada siapapun engkau yang hidup di muka bumi ini. Beri dirimu untuk dalam penundukan diri, baik dalam organisasi sosial, dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan berkeluarga. Berilah dirimu penundukan diri. Jangan memberontak terhadap orang tuamu, karena itu membuat hidupmu, rumpun garis keturunanmu akan kesusahan dalam kesusahan dan garis kutuk kusta yang panjang. Dan janganlah engkau memberontak terhadap ketua organisasi, karena engkau tidak menyadari kesusahan hidupmu silih berganti itu. Itu kenapa? Karena Tuhan terus memberi peringatan di dalam hidupmu. Tapi kalau engkau keraskan hatimu, suatu masa akan membuat engkau dalam kekagetan yang besar. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan membongkar dan akan membuat engkau dalam hajaran yang besar. Karena hatimu hidup sebagai anak-anak terang. Ketika engkau berorganisasi, engkau tidak dalam ketulusan. Engkau hidup dalam kemunafikan, engkau hidup dalam dosa tersembunyi.
Engkau menyembunyikan semua keadaan terangmu dengan keadaan pamrih, ketidaktulusan, bahkan engkau curi kemuliaan. Engkau akan menerima upahnya. Apa yang kau terima dari pujian manusia sudah kau terima selagi engkau berorganisasi. Tetapi terhadap Tuhan akan ada upah lagi, yaitu sakit kusta akan masuk di dalam hidupmu. Karena kau tidak menyadari sebagai anak-anak terang, engkau seharusnya membawa damai di dalam organisasi, bukan membawa perpecahan dan membawa kegaduhan. Engkau sumber dari semua itu. Sadarilah dan bertobatlah. Kenapa? Karena penghukuman Tuhan lebih mengerikan. Ketika suara roh diperdengarkan, mari berbalik, masuki jalan damai. Kerukunan, kedamaian adalah bagian dari jejak kaki anak-anak Tuhan, anak-anak terang Tuhan. Jangan suka buat kegaduhan lagi. Jangan jadi pemicu daripada pertengkaran lagi, sebab terangmu tidak bercahaya, tetapi kemunafikan hidupmu yang bersinar. Dan tanpa engkau sadar, engkau sedang meludahi Yesus kedua kali. Engkau sedang melempari batu kepada Yesus 2 kali. Engkau sedang menyalibkan Yesus juru selamatmu kedua kali lewat kelakuan hidupmu yang menimbulkan konflik, yang menebarkan pesona, yang menciptakan roh-roh fitnah muncul, yang membuat kegaduhan terjadi. Bertobat, bertobat Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ini Tuhan ingatkan, karena seperti Musa dikata-katai, difitnahi, dan seluruh bangsa Israel sedang melihat Harun dan Miriam sedang berlaku seperti seorang pahlawan, seperti seorang yang sedang berdiri dalam kebenaran. Tapi siapa yang tahu penghakiman Tuhan, Bapak Ibu? Musa dibenarkan Tuhan, kenapa? Karena Musa sahabat Allah. Musa dibenarkan Tuhan, kenapa? Karena saya percaya sebelum Musa mengambil istri dari suku bangsa Kus ini, saya percaya dengan pasti bahwa Tuhan sudah tahu dan Musa sudah bicara dengan Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi dari seorang pemimpin ini janganlah engkau langgar. Batas kekudusan Tuhan di dalam diri seorang pemimpin ini janganlah engkau curigai, karena buahnya menampakkan segala sesuatunya. Saya percaya sakit kusta adalah buah daripada bukti penghakiman Tuhan antara Musa, Harun dan Miriam. Dan kita bisa melihat Harun dan Miriam mengalami murka Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, bergereja, bermasyarakat, berorganisasi, bahkan kehidupan sosial sekalipun. Penghakiman Tuhan menampakkan segala sesuatu. Janganlah engkau abaikan semua peringatan Tuhan. Karena ketika engkau terus mengeraskan hati, engkau menutup mata dan telingamu, hajaran keras, bahkan tidak tertutup kemungkinan bahaya maut masuk dalam dirimu, bahkan dalam garis keturunanmu. Penyakit-penyakit kutuk seperti peringatan lewat penyakit sakit daripada gigitan nyamuk, karena nyamuk juga salah satu binatang yang dipakai untuk memberi peringatan. Sakit yang disebut terplecok, sakit yang disebut dengan tulang kering, itu juga menandakan apa yang kitab suci katakan. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Terkadang ambisi hidup kita berlebihan. Terkadang yang kita kerjakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman yang kita yakini, yang kita dengar di dalam khotbah-khotbah, yang kita dengar di dalam pengajaran gereja. Tetapi kita melanggar semua batas kekudusan firman Tuhan, memberi peringatan tulang-tulang yang sakit. Tuhan memberi kita juga mungkin hari-hari kita lewati dengan gundah gulana, kehilangan hati yang damai. Oleh karena apa? Karena kita memasuki area persengketaan hidup. Kita ingin menang, kita ingin menjadi yang terutama, kita ingin menjadi terkemuka, kita ingin menjadi terpopuler, kita ingin dipuji orang. Padahal itu adalah buah daripada masa kecil kita, kehilangan penghargaan dari orang tua. Itu adalah efek daripada kepahitan hidup yang kita bawa sampai hari tua. Kita harus sadari, kita harus sembuh, kita harus pulih dari semua itu. Kenapa? Kalau tidak, kutuk itu akan turun kepada anak-anak mantu dan cucu-cucumu. Sadarilah, hidupmu hari ini harus sembuh, harus pulih dengan waktu yang sudah memasuki usia yang saya percaya bukan bertambah, tapi menuju titik akhir hidup ini. Hiduplah bijaksana, milikilah pengertian, milikilah understanding yang dari Tuhan, supaya hidupmu bukan hidup yang sia-sia. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagian yang ketiga kita akan melihat bagaimanakah berkat ketika seseorang mendukung. Ya, artinya berkat apa yang disediakan kitab suci, yang Tuhan sediakan lewat catatan kitab sucinya, ketika kita tidak memberontak, ketika kita tidak melawan otoritas, ketika kita tidak berbuat jahat kepada orang-orang yang memiliki kedudukan di atas kita, yang kita tahu ada Tuhan di dalam hidup mereka. Mari kita lihat sama-sama apa yang tertulis di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai yang ketiga.
Yosua 1 ayat 1-3, beginilah firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita tahu ketika perkara Harun Miriam menghakimi Musa, di sisi Musa ada Joshua, Bapak Ibu. Dan kita baru baca tentang catatan Joshua di dalam Joshua 1 ayat 1-3. Joshua adalah pribadi yang mendukung Musa. Joshua adalah pribadi yang setia duduk di pinggir kemah ketika Musa bertemu dengan Tuhan. Seseorang yang tulus murni seperti Joshua merupakan contoh dan teladan bagi kita anak-anak Tuhan. Hidup di dalam berkeluarga, hidup dalam bermasyarakat, dalam kehidupan organisasi sosial, dalam kehidupan bergereja. Hati yang tulus, luar dalam hatimu harus tulus. Ini Tuhan pesankan. Supaya apa? Supaya engkau memahami arti kata penundukan diri, arti kata hidup rukun. Jangan gaduh, jangan jadi troublemaker, jangan jadi provokator. Tuhan ingatkan supaya kita benar-benar membawa damai. Karena anak-anak Tuhan itu disebut anak-anak damai. Anak-anak yang membawa kerukunan, anak-anak yang membawa terang, anak-anak yang membawa berkat bagi banyak orang. Dengan keadaan ini kita bisa menemukan lewat kehidupan Joshua ini bahwa yang pertama, berkat yang tersedia ketika kita mendukung otoritas, memiliki penundukan diri terhadap pemimpin di atas kita. Yang pertama, kita akan menerima estafet otoritas. Tuhan mungkin memilih engkau karena melihat hatimu. Tuhan mungkin memilih engkau karena melihat bagaimana engkau sudah berubah dari segala tingkah laku yang jahat. Tuhan memilih engkau karena melihat hatimu lurus, tulus. Hatimu luar dan dalamnya. Manusia rohmu adalah manusia roh yang bersih. Tidak ada kekotoran, tidak ada korupsi, tidak jadi provokator, tidak jadi tempat bermukimnya roh-roh fitnah. Dan terutama engkau tidak mencuri kemuliaan dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam organisasi, dalam kehidupan bergereja. Tuhan melihat semua itu dan Tuhan menilai, menghakimi, dan Tuhan menghargai manusia-manusia Kristus yang setiawan, yang terbukti berbuah dan berkualitas. Yang kedua, berkat apa yang akan diterima seseorang yang mendukung dan punya penundukan diri ini? Yaitu menerima berkat kegenapan janji Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika berkat janji Tuhan diberikan, apa yang ada pada seorang pemimpin, seorang yang berotoritas, itu terimpartasi turun, Bapak Ibu. Karena itulah ketika engkau menghargai seseorang yang diurapi, engkau menerima urapan. Ketika engkau menghargai seseorang sebagai nabi, engkau menerima upah nabi. Bagaimana engkau memperlakukan seorang yang berotoritas, seorang yang diutus Tuhan, seorang mentor rohani, itulah sebenarnya bagian upahmu. Sikap hatimu sendiri menentukan upahmu. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita, anak kecil memberi minum saja. Kepada orang-orang kecil juga digambarkan. Artinya perlakuan kasih, ketulusan, dan di dalamnya sesuatu yang tidak ada pamrihnya. Itu akan membuat seseorang dapat upah dari Tuhan. Sayang sekali di akhir zaman ini ada banyak anak-anak Tuhan. Mereka memberi sesuatu bukan didasarkan akan firman dan kehendak Tuhan yang murni. Mereka memberi sesuatu dengan maksud untuk menjerat orang itu supaya bersekutu dengan mereka. Jadi, di akhir zaman ini, orang fasik kumpulnya dengan orang fasik, orang jahat mengumpulkan orang-orang yang tadinya tulus murni untuk dibuat jadi jahat. Dan apa yang mereka perbuat adalah mereka sudah jahat, membuat orang lain lebih jahat dari hidup mereka. Batu kilangan akan diikat Tuhan di dalam hidupmu, engkau akan tahu. Melebihi kusta nanti penghakiman Tuhan ditata pengadilan Yesus nanti oleh kejahatan hipnotis, kepahitan, dan pencemaran yang kau buat terhadap orang-orang yang sebenarnya tadinya adalah lurus dan murni. Ini seperti Korah, Datan, dan Abiram membuat pemberontakan terhadap Musa. Engkau sudah masuki roh ini. Berhentilah.
Janganlah semua pemberianmu itu kosong. Janganlah semua kebaikanmu itu pamrih dan jahat di mata Tuhan. Lebih baik jadi orang netral, tidak beri apa-apa, tapi membapai semua dan jadi berkat bagi semua. Lurus murni. Karena Bapak Ibu, ketika Yesus di dalam kegusarannya mengambil cambuk dan mengusir penukar mata uang, mengusir pedagang binatang, kita tahu dengan pasti itu bukan kemarahan, tapi itu sikap spontan daripada roh yang di dalam Yesus, bahwa manusia sudah teramat jahat dan menyimpang di hadapan Tuhan, sehingga hati mereka bukan berisi roh Tuhan, tapi berisi roh-roh penyamun, perhitungan, tidak lagi dalam ketulusan, semuanya pamrih, memberi sesuatu dengan maksud menjerat, memberi sesuatu itu jual beli, pamrih, dan selalu hanya mau bersekutunya dengan orang yang mendukung mereka, orang-orang yang isinya di dalamnya adalah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan roh-roh fitnah. Orang-orang seperti ini tidak akan luput dari penghukuman Tuhan. Saya berkata sekali lagi, orang-orang yang suka menimbulkan kegaduhan, yang suka menebarkan roh-roh fitnah, yang suka menjadi provokator dan mencuri kemuliaan Tuhan, tidak akan luput dari penghukuman. Percayalah, cepat lambat waktu akan menampakkan semua bahwa kejahatan di hadapan Tuhan dan sesama akan beroleh murka Tuhan yang mengerikan, Bapak Ibu. Haleluya. Nah, kita sudah melihat bagaimanakah pemberontakan menghasilkan kusna, dan bagaimanakah penundukan diri dan mendukung otoritas ini beroleh estafet otoritas dan juga menerima berkat kegenapan janji Tuhan. Bukan hanya kegenapan janji Tuhan yang diterima seorang Joshua, tetapi penyertaannya itu, Bapak Ibu. Tanah yang engkau injak bukan hanya diinjak sebatas 1-2 langkah, tetapi oleh telapak kakimu Tuhan berikan kepada generasimu. Bukan hanya kepadamu, kepada garis keturunanmu akan menerima warisan janji-janji yang mulia ini. Perbaikilah tingkah lakumu, perbaiki sikap hidupmu, karena Tuhan hendak berbuat baik. Dan masa-masa kesempatan engkau untuk berubah dan bertobat ini, waktu-waktunya tidak panjang, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Karena batas umur manusia selepas pandemi ini, kita tidak tahu umur berapa seseorang akan berakhir. Tapi ketika firman ini diperdengarkan, ada baiknya kita mengkoreksi hidup kita, karena apa yang engkau tabur akan engkau tuai di dalam hidupmu, Bapak Ibu. Haleluya. Nah, kita sudah dengar tadi pesan Tuhan Yesus, kasih menjadi dingin, dan kasih yang menjadi dingin ini membuat anak-anak berontak, tidak menghargai otoritas orang tua. Kasih menjadi dingin ini membuat anak-anak Tuhan ketika berorganisasi, ketika masuki di dalam struktur kegiatan sosial, mereka lupa sebagai bagian anak-anak terang yang harus punya pendudukan diri. Mereka tidak menyadari arti kata murka Tuhan di balik pemberontakan, tidak pendudukan diri. Mereka selalu lari daripada semangat-semangat yang negatif, yaitu kalau nggak cocok dengan aku, ya nggak benar ya. Aku kumpulkan banyak orang supaya bersekutu dan bisa mengalahkan musyawarah dan demokrasi. Ini semangat-semangat yang tidak lahir daripada roh takut akan Tuhan. Ini semangat-semangat yang palsu, penuh dengan perpolitikan yang membuat Daud menyesali hidupnya. Kenapa? Karena perkara Uria dan kitab suci mencatat dosa Daud di balik kematian Uria. Anak-anak Tuhan jangan mengulangi hal-hal seperti ini, karena ini sangat dibenci Tuhan. Nikolaus William, seperti yang saya tuliskan dalam buku The Invisible, sangat dibenci Tuhan dan berakhir matinya tragis, Bapak Ibu. Marilah kita masuki dimensi seperti rasul-rasul, seperti nabi-nabi, sebagaimana Tuhan sudah gariskan dalam kitab suci. Marilah kita hidup menjagai diri kita dan keluarga kita, supaya kedapatan selalu hidup benar, lurus, dan dikenang Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya mencatat ada 4 bagian penting dari catatan kitab suci. Karena seperti ini, Bapak Ibu, apa yang saya akan bagikan 4 hal ini sebagai jawaban, sebagai solusi, sebagai alternatif daripada cara untuk jawaban hidupmu. Mengapa aku masih susah?
Kenapa hidupku tidak tenang? Kenapa aku sulit makan, sulit tidur? Kenapa hidupku dan keluargaku tidak bahagia? Dan kenapa aku kalau kemana-mana jadi troublemaker, jadi bencana bagi banyak orang? Dan kenapa aku selalu merasa paling benar di balik semua kejadian? Dan kenapa? Kenapa inilah yang akan saya sampaikan lewat apa yang tertulis dalam kitab suci. Boleh Bapak Ibu turuti, silakan. Kalau tidak mau turuti, tidak masalah, karena kitab suci tidak memaksakan siapapun, tetapi segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi 4 hal yang akan saya bagikan ini adalah 4 hal yang Bapak Ibu dapat kaji, dapat uji. Pilihannya ada pada dirimu. Yang pertama, supaya kita bisa mencapai otoritas dan penundukan diri dan diberkati Tuhan, diberkati dalam kehidupan ini, kita dan sisi keluarga kita. Yang pertama, taat kepada pemimpin rohanimu. Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, taat. Tidak usah keluh kesah, karena keluh kesah ini tanda ketidakpuasan, dan anak-anak Tuhan yang masuki keluh kesah tanpa sadar sedang masuki dosa bersungut-sungut. Dan dosa bersungut-sungut ini melahirkan, berbuahkan murka Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika seorang pemimpin rohani, mentor rohani mungkin mengambil keputusan tidak populer, ketika seorang pemimpin dan seorang mentor rohani, seorang bahkan pemimpin organisasi mungkin mengambil keputusannya tidak sesuai hatimu, jangan cepat menghakimi. Jangan cepat-cepat kumpulkan pendukung, jangan cepat-cepat di belakang kemudian memberontak. Engkau sedang membawa murka Tuhan masuk di dalam hidupmu. Yang kedua, bermurah dan berkati pemimpin dan mentor rohanimu. Galatia 6 ayat 6 berkata, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi kitab suci mengajarkan kepada kita, kalau kita diberkati lewat pengajaran, diberkati pemimpin rohani, diberkati oleh mentor rohani, ada baiknya kita membagi segala sesuatu yang ada pada kita kepada mereka. Kapan kita membaginya? Ya musim-musimnya Bapak Ibu. Musim Natal, musim Tahun Baru, mungkin saat mereka berulang tahun. Itu adalah momen-momen emas untuk kita berbuat baik, menyatakan terima kasih kita terhadap apa yang mereka sudah beri di dalam hidup kita. Kita dan si keluarga kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan jalan memberkati orang-orang yang diurapinya, memberkati pemimpin rohani kita, memberkati mentor rohani kita. Dan apa yang kita berkati ini tanpa kita sadar, kita sedang memberkati Tuhan secara langsung. Bahkan kitab suci berkata, ketika kita menjamu dan menolong orang-orang asing, tanpa sadar juga kita sedang memberkati dimensi pelayanan malaikat Bapak Ibu. Dan tahun 2024 ini, pelayanan para malaikat diutus Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini, keajaiban Tuhan lewat pelayanan-pelayanan para malaikat akan masuk di dalam hidup kita. Saya selalu berkata kepada umat Tuhan, jangan berhemat. Hiduplah berhikmat. Apa saja yang Tuhan perintahkan, dan itu kita tahu dasarnya, apalagi kita kenal pemimpin rohani, mentor rohani yang bobot bibit bebetnya kita tahu dengan pasti. Jangan berhemat, berhikmat. Lakukan ketaatan dalam dimensi kasih. Maka yang engkau semaikan, yang engkau taburkan itu, engkau akan tuai luar biasa pada generasimu, bahkan rumpun anak cucumu. Segala hal yang baik akan datang, hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh masa depan akan memenuhi hatimu. Haleluya. Yang ketiga, dikatakan, jangan berbuat jahat dan jangan menghakimi para pemimpin dan mentor rohanimu. Mazmur 105 ayat 15 berkata, jangan mengusik orang-orang yang kurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini Tuhan sendiri yang perintahkan. Orang-orang yang diurapi Tuhan adalah pemimpinmu. Orang-orang yang diurapi Tuhan adalah mentor rohanimu. Karena itu sebelum engkau meletakkan pilihan terhadap seorang mentor rohani, terhadap suatu komunitas, terhadap pemimpin rohani,
Ujilah bobot bibit bebetnya. Dapatkan yang berkualitas dari Tuhan. Supaya apa? Supaya hatimu teguh dan kau tidak kedapatan jahat di balik kehidupan rohani ini. Karena kehidupan rohani ini sejajarnya dengan kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita kedapatan jahat di hadapan Tuhan, pintu berkatnya tertutup. Jalan-jalannya nggak nampak. Kita hidup di dalam kebuntuan, kita hidup di dalam kegelapan, kita hidup di dalam penderitaan dan tak seorang pun bisa menolong kita. Karena itu di dalam kehidupan rohani ini serius Bapak Ibu. Dan benar-benar uji dan kaji segala sesuatu. Dan bagian yang keempat yang terakhir, mari kita buka sama-sama 1 Korintus 9 ayat 11 sampai yang ke-14. 1 Korintus 9 ayat 11 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, yang keempat, Kitab suci pesankan kepada kita untuk memberi berkat jasmani kepada pemimpin atau mentor rohani kita. Mereka yang hidup dari pemberitaan Injil, hidup lewat pemberitaan itu. Engkau menerima berkat lewat pemimpin dan lewat mentor rohanimu. Berkat apa yang kau terima? Itu yang engkau kembalikan kepada Tuhan. Kau salurkan lewat pemimpin rohanimu, lewat mentor rohanimu. Mereka juga perlu makan, mereka perlu hidup. Mereka sudah memberi seluruh hidupnya melayani Tuhan. Khususnya para pemimpin dan mentor rohani yang tidak lagi masuk dunia sekuler. Perhatikan hidup mereka dan berbuat baik kepada mereka. Ini Tuhan pesankan supaya hal-hal baik juga datang di dalam hidupmu. Setiap orang yang menabur kasih, menabur kepada orang-orang yang diurapi, kepada nabi-nabi Tuhan, para pemimpin dan mentor rohaninya, akan beroleh kasih yang sama dari Tuhan, bahkan melebihi kapasitas yang kau beri di dalam hidupmu. Berkat jasmani bicara tentang sesuatu yang berupa benda. Itu mungkin sesuatu yang diinginkan oleh para pemimpin dan para mentor rohanimu dalam hidup mereka yang mereka tidak bisa beli. Mungkin sesuatu yang mereka butuh dalam hari-hari mereka, atau sesuatu yang dibutuhkan rumpun garis keturunan mereka. Mungkin ingin berkuliah, ingin bersekolah. Salurkan Bapak Ibu ketika kau mendengarkannya. Karena yang ada padamu itu ada bagian di dalamnya berkat Tuhan dari hidup mereka. Jangan kau menghemat, jangan kau berhitungan, karena semua itu gak kebawa saat kita mati, kesia-siaan. Tapi selagi kita hidup, apa yang Tuhan pesankan ini menjadi bagian hidup kita, yang ketika kita kerjakan selagi kita hidup itu mencapai berkat sampai sorga. Yang kau kerjakan di bumi ini berbuah dan jadi tabungan hidupmu di sorga. Ini hal penting kita pahami, dan Tuhan memberi engkau pemimpin dan mentor rohani untuk engkau berbuat baik dan menyalurkan berkat-berkat jasmani yang engkau terima sudah berlimpah-limpah di dalam hidupmu itu, supaya jadi berkat bagi orang-orang yang hari ini Tuhan tempatkan di sisimu, jadi berkat bagimu, apalagi mereka yang sudah seperti keluarga bagimu. Jangan kau menghematnya, berkati Bapak Ibu. Nah, keempat hal ini bila kita kerjakan adalah 4 hal yang sehat. Akan membuat penyakitmu sembuh, akan membuat kemiskinanmu berubah, akan membuat penderitaanmu sembuh, akan membuat tulang-tulangmu tidak akan terplecok, tidak akan mengalami kekeringan lagi, akan membuat semua bencana daripada gerogotan belalang pelahap, yaitu roh-roh yang menghancurkan bisnis, kebahagiaan keluarga, roh-roh yang merusak keutuhan rumah tangga, yang mencuri segala bentuk keuangan di dalam tabunganmu, akan tuntas. 4 sehat ini Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Taat kepada pemimpin dan mentor rohanimu, bermurah dan berkati pemimpin dan mentor rohanimu, jangan berbuat jahat dan menghakimi mereka, memberi berkat jasmani kepada pemimpin dan mentor rohanimu. Dan saya tambahkan satu yang kelima sebagai bagian penutup. 4 sehat, 5 sempurna. Yang kelima adalah
Obat kesembuhan dan pemulihan ada pada doa-doa pemimpin dan mentor rohanimu di hadapan Tuhan. Harun dan Miriam yang melakukan hal-hal bodoh ini sebagai pembelajaran bagi kita. Musa yang dihakiminya, Musa juga yang berdoa. Sakit kusta yang ada pada mereka akhirnya sembuh, tetapi mereka harus pergi bayar harga. Bagian kelima adalah bagian yang tidak mudah bagi anak-anak Tuhan, karena harus berbalik dari tingkah laku yang jahat, bukan berbalik sebatas bertobat, kembali kepada panggilan semula, berhimpun kepada pemimpin yang kau sakiti, balik lagi kepada mentor rohani yang telah engkau tinggalkan, yang telah engkau ludah, yang telah engkau salibkan seperti Yesus kau salibkan kedua kali. Bagian kelima ini hanya orang yang rendah hati, hanya orang yang ingin mencapai sorga yang bisa menggenapi. Dan gereja dibangun dari bagian yang kelima ini. Murid-murid yang meninggalkan Yesus ketika disalibkan, mereka memberi diri mereka, menahan rasa malu, tidak pedulikan rasa takut di balik ancaman. Mereka memilih untuk duduk dan saling menguatkan. Di loteng Yerusalem itulah, di dalam ruangan tertutup itulah, Yesus menampakkan dirinya. Hanya orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang bertobat dan sadar mau berbalik lagi di jalan Tuhan, akan berjumpa dengan Tuhan, akan dipulihkan dan akan dipakai menjadi pembuat sejarah. Dan kita tahu seorang pembuat sejarah selalu dimulainya dari pertobatan dan pemahaman, pengertian, dan taat di dalam penundukan diri terhadap Tuhan, terhadap pemimpin, terhadap mentor rohani, terhadap apapun di dalam kehidupannya. Baik itu berkeluarga, berorganisasi, dalam kehidupan kegiatan sosial, dalam kehidupan berbangsa bernegara. Mereka adalah orang-orang yang taat hukum, orang-orang yang tulus, jujur, transparan, orang-orang yang murni, orang-orang yang mendedikasi hidupnya jadi saksi Yesus lewat perbuatan hidupnya yang terpuji, kualitas hatinya yang tulus, murni luar dalamnya. Dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar ingat hari hidupnya, bahwa hidup ini terbatas, usia waktu hidup ini sementara, dan harus hal-hal berharga, hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang dibaliknya ada masa depan, ada hari-hari yang baik buat masa tua, itu mereka kerjakan. Dengan demikian, segala hal yang jahat yang dipesankan kitab suci mereka jauhi dan melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Ada banyak pesan Tuhan yang bisa kita terima. Kita dengarkan lagi 3 seri My Time Has Come ini, sesuatu yang saling melengkapi, supaya rencana dan kehendak Tuhan tergenapi atasmu, atas keluargamu, atas komunitasmu, atas bangsa ini. Kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang besar benar-benar tergenapi. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih atas Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Kristus tentang penundukan diri atas otoritas. Otoritas adalah pemberian dan kepercayaan dari Tuhan. Kita diperhadapkan pada buah sakit kusta bila kita menentang dan memberontak atas otoritas di atas kita. Dan kita juga diberi penghargaan dari Tuhan berupa menerima estafet otoritas, menerima berkat kegenapan janji Tuhan ketika kita tunduk dan menundukkan diri atas otoritas yang datang dari Tuhan. Dan disingkapkan Roh Kudus pada dimensi firman. Ada 5 hal untuk kita mencapai berkat di balik otoritas rohani di hidup kita hari ini. 1. Taat kepada pemimpin rohani. 2. Bermurah dan memberkati pemimpin atau mentor rohanimu. 3. Jangan berbuat jahat dan jangan menghakimi. 4. Memberi berkat jasmani kepada pemimpin atau mentor rohanimu. 5. Obat kesembuhan dan pemulihan ada pada doa-doa pemimpin atau mentor rohanimu di hadapan Tuhan. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan sehati doa menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkan Tuhan bagi kita benih-benih kehidupan. Kita dipeliharanya jauh dari penyakit, mara bahaya, dan jauh dari bencana kematian. Kita dipeliharanya, kita diberkatinya, semua janji Tuhan atas hidup kita terpenuhi. Lumbung-lumbung perbekalan hidup kita diisi penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan berbagai-bagai berkat kehidupan. Berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Hidup kita sehat dan bahagia. Kita terima semua berkat Bapa Surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.